Qala Malik rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum. Wallati dan Wallati dan beberapa orang yaktina yang atau beberapa perempuan yaktina yang melakukan siapa allati yaktina yang melakukan siapa allati al-fahisyata pada keburukan az-zina seperti zina in nisaikum dari perempuan-perempuanmu fa'ashidu maka mempersaksikanlah engkau fa'ashidu maka mempersaksikanlah engkau alaihinna atas allati arba'atan pada 4 laki-laki minkum darimu ay min rijalikum artinya dari laki-lakimu al-muslimina yang Islam siapa rijal fa'in syahidu maka bila bersaksi siapa arba'ah alaihimna atas allati biha dengan fahisyah fa'amsiku maka mengekanglah engkau guna pada allati bisu artinya mengekanglah engkau guna pada allati fil buyuti di dalam rumah wamna'u dan mencegahlah engkau guna pada allati min mukhalatatin nasi dari berkumpul dengan manusia hatta yatawaffahunna sehingga mematikan guna pada allati apa al-mautu kematian ay malaikatuhu artinya malaikatnya maut au ila ayyaj'ala atau sampai untuknya menjadikan siapa Allahu Allah lahunna bagi allati sabilan pada jalan tariqon artinya jalan ilal khuruji pada keluar minha dari al-buyut umiru diperintahkan siapa Umiru diperintahkan siapa rijal bidalika dengan imsak tersebut awalal islami di dalam permulaan Islam. Jadi perintah untuk menghukum lah ya istilahnya mengurung istri di dalam kamar di saat memang terbukti melakukan fahisyah, melakukan zina. Kan Allah juga memberikan memberikan hukum, memberikan solusi-solusi itu di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini cukup menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang berbuat buruk walati yatinal fahisyah al-fahisyah di sini ditafsiri adalah azina dari istri-istrimu. Kalau kalimatnya nisaikum berarti biasanya anggota perempuan, anggota keluarga perempuan. Jadi syaratnya apa bisa dikatakan benar melakukan zina adalah dengan mendatangkan 4 saksi. 4 saksi itu pokoknya roh buktine temenanan. Jadi fitnah mengenai zina itu adalah isu mengenai perzinahan itu adalah sebuah isu yang
sensitif, ya. Bahkan di dalam di dalam fikih juga ada mengenai tujuan zina yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang tertimpa dosa cukup besar adalah si penuduh, ya. Dan di dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa aib seorang perempuan yang berzina itu, kalau si perempuan memang berniat, ya, punya keinginan kuat untuk menutupi aibnya, Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan jalan. Bahkan ketika seseorang mengetahui, ya, bahwa orang ini melakukan zina, tapi kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki, ya, maka persaksian zina itu tidak dikatakan sah. Kecuali si perempuan ini mengakui, ya, otomatis nanti ada hukumnya sendiri, ya. Tapi yang ditekankan di dalam ayat ini, kenapa kok sampai jadi ayat ini bukan untuk menekan perempuan sebenarnya, justru untuk menyelamatkan, ya. Menekan itu dalam artian bisa terlihat menekan ketika dikatakan wis pokoknya isok mendatangkan 4 saksi laki-laki. Nah ini kesannya cukup intimidatif, ya, cukup mengintimidasi perempuan, padahal yang dimaksud di sini adalah fakta yang terjadi pada masyarakat, bahwa satu isu tentang perzinahan seorang perempuan biasanya akan merebak begitu cepat tanpa adanya saksi, dan ini sering terjadi. Jahatnya lagi, kalau misalkan pelecehan seksual nih mungkin bahkan nggak sampai zina, kadang-kadang kayak terjadi yang banyak terjadi di negara kita nih, ketika seorang perempuan kemudian melapor atas sebuah pelecehan, nih, atas sebuah pelecehan ini menjadi sebuah istilah yang menjadi sebuah gerbang pelecehan yang baru bagi si perempuan. Ini sering terjadi. Misalkan ada si perempuan melapor bahwa dia mengalami kekerasan fisik, nih, entah apapun itu pelecehan dalam bentuk yang keras gitu, ya. Ini justru membuka pelecehan yang baru, dan sebenarnya Islam juga melihat, ya, Al-Quran ini kita pegang, kita ambil sebagai pegangan, ya. Di ayat ini cukup menjelaskan, maka kita sebagai sesama muslim, ya, ketika ada isu perzinahan di lingkungan, entah di manapun lah, ya, ada isu perzinahan, kalau tidak ada yang benar-benar saksi atau si perempuan ini mengakui kesalahannya, ya, ini kita nggak perlu ikut-ikut. Jadi ayat ini melegitimasi bahwa saat dosa ini terlanjur diperbuat, pilihan seorang perempuan itu akan menyimpannya, ya, otomatis harus menjauh, ya, dari seseorang yang melakukan itu kepadanya, ya, otomatis harus menjauh. Jadi si perempuan ini memilih untuk menyimpan itu, ya, menyimpan aib itu, dan Allah juga akan menjaga rapat sampai hari kiamat, ya. Atau atau menyerah saja pada keadaan menyerah saja itu dalam artian ada satu saksi yang katakanlah senengannya ini bergosip lah, ya. Ini kemudian tetap satu saksi ini tidak akan memenuhi syarat, karena yang ditegaskan di dalam Al-Quran adalah wallati yatinal fahisyata min nisaikum fa asyhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Harus ada saksi 4 orang laki-laki. Harus ada saksi 4 orang laki-laki, dan ini menjadi sebuah perlindungan sebenarnya bagi seluruh umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, terutama bagi si perempuan, ya, karena judgement perzinahan atau tuduhan perzinahan itu biasanya yang banyak dirugikan adalah perempuan. Apakah laki-laki tidak bisa mengalami seperti itu? Bisa, ya, kalau ditujukan untuk pembunuhan karakter misalkan,
atau ditujukan untuk pelecehan. Jadi kalau pelecehan terhadap laki-laki itu justru cara menanganinya akan lebih sulit karena dipandang masyarakat itu kayak nggak mungkin gitu. Tapi itu terjadi di kehidupan kita, itu terjadi gitu. Pelecehan kepada laki-laki itu juga terjadi, biasanya dasarnya macam-macam. Salah satunya kalau dasar pelecehan terhadap laki-laki itu biasanya untuk pembunuhan karakter, menyebarkan isu bahwa dia orang yang buruk dan sebagainya. Kalau pelecehan terhadap perempuan ya rata-rata memang terjadi karena adanya syahwat yang tidak terkendali. Bagaimana dengan kalau misalkan pasangan yang belum menikah terus kemudian mau sama mau ya, memang sih kalau kita lihat di hukum negara kita, jolek mau sama mau itu nggak termasuk dalam kategori pelecehan, ya. Tapi kita seorang muslim, di Al-Quran dikatakan bahwa itu zina. Zina itu berarti kita melecehkan diri sendiri. Yang memang yang berhak menghukum adalah Allah, ya, hukum Allah. Maksudnya. Kalau negara kita mengatakan bahwa memberlakukan hukum yang ya sekarang sudah berlaku memang gitu. Jadi kalau berhubungan di sini mau sama mau itu memang di dalam hukum negara kita memang nggak termasuk dalam kategori pelecehan. Tapi sebagai seorang muslim kita tentu tidak dilindungilah oleh Allah dengan larangan zina. Karena zina itu kita melecehkan diri sendiri, kita sendiri. Lawan zina itu juga sama. Yang dilecehkan pelecehan terbesarnya adalah di dirinya sendiri. Namun dibilang mendalik terus sampai orang keluarga sing mengalami gitu. Jadi dosanya cukup besar dan ketika itu terjadi, judgement itu tidak bisa ditujukan, hukuman itu tidak bisa diberikan secara langsung kepada si perempuan kecuali dengan mendatangkan 4 saksi laki-laki. Jadi kalau misalkan si perempuan memang minta sama Allah ya, dengan kesadaran, ya Allah simpan aib saya, Allah akan menyimpan itu sampai hari kiamat. Tidak perlu ada yang tahu, ya. Cukup tobatnya juga Allah yang tahu, ya. Tapi tobatnya harus sungguh-sungguh. Walati atinal fahisyah fa'amsikuhunna. Kalau misalkan ada 4 saksi, maka ini di awal Islam, ya, di permulaan Islam itu hukumannya adalah amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunal maut. Jadi dikurung di rumah sampai mati, ya, dikurung di rumah sampai mati. Maka kemudian pada kelanjutan ayat dikatakan au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan jalan keluar, Allah berikan jalan keluar. Jadi pada saat ayat ini diturunkan, kemudian sudah ada bagaimana supaya si perempuan tidak mendapatkan hukuman seberat itu. Torikon artinya jalan, ilal khuruji dari pada keluar, minha dari al-buyut. Umiru bidzalika awal islami. Tsumma ja'ala, kemudian menjadikan siapa Allah lahunna bagi allati atau nisa sabilan pada jalan. Sabilan pada jalan. Mujalidan dengan dijilid al-bikro bagi perawan mi'atan pada 100. Watawri bah dan mengasingkan bikr aman pada 1 tahun. Warajmal muhsonati dan meranjam perempuan yang zina muhson. Ini adalah jalan keluar, jadi tidak dikurung di rumah.
seumur hidup, ya. Jadi tadinya di awal Islam hukuman bagi perempuan yang ketahuan zina, ya. Allah yang paling tahu bagaimana menghukum dosa seseorang, ya. Maka itu bukan tanggung jawab kita, ya. Tapi Allah itu maha baik. Karena manusia itu makhluk sosial, Allah memberikan solusi. Oh enggak, ini tidak bisa diberlakukan selamanya, ya. Tidak bisa diberlakukan selamanya. Maka kemudian didatangkanlah hukum jilid, ya. Bagi kalau perawan dapat 100 kali, ya. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan otomatis diasingkan dari kehidupan sosial selama 1 tahun. Ini sebenarnya punya alasan yang sangat bagus, nih. Jadi selama 1 tahun, 1 tahun itu adalah waktu yang cukup ideal, nih, bagi seseorang untuk sembuh secara untuk pulih secara mental. Ketika terjadi tujuan zina, biasanya seperti ini. Zina itu selain perbuatannya buruk, nih, dampak sosial kepada dampak sosialnya juga berat gitu. Ketika masyarakat menuduhkan segala macam, ya, terus kemudian terjadi personal isu yang cukup mengganggu kehidupan sosialnya, maka pengasingan selama 1 tahun ini bagi perawan, ya, itu kan perawan, ya, diasingkan selama 1 tahun dari kehidupan sosial ini akan sangat baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan orang terdekat, misalkan orang tua, teman, atau kakak. Ini akan menjadi sebuah proses pulih yang baik bagi si biker, ya, bagi si gadis. Ya. Jadi pengasingan selama 1 tahun, dia berproses menyembuhkan luka-lukanya, ya, termasuk luka batin. Yang paling dampak besarnya itu adalah luka batin. Selama 1 tahun didampingi bertumbuh. Ini pentingnya kita paham lah, ya, ilmu tentang kesehatan mental. Paling tidak yang dasar-dasar, ya. Paling tidak yang dasar-dasar bagaimana sebenarnya kan kesehatan mental itu ya ilmu tentang manusia. Semua orang dianugerahkan kekuatan mentalnya masing-masing dan beragam. Ada orang yang dianugerahi sabar, ada orang yang dianugerahi semangat, gitu ya. Ada orang yang dianugerahi ketegasan, kepercayaan diri, ya. Ini masing-masing orang porsinya akan berbeda-beda, gitu. Nah, kalau kita paham ilmunya, kita akan tahu bagaimana cara kita harusnya bersikap, ya. Bersikap marah, bersikap baik, gitu ya, bersikap senang, gitu. Jadi waktu 1 tahun untuk pendampingan orang yang memiliki dampak buruk sosial ini waktu yang cukup, nih, waktu yang cukup. Akan kurang kalau tidak ada pendampingan, tapi insya Allah cukup karena Allah juga memberikan pemulihan terhadap masing-masing manusia itu dengan cara yang unik, ya. Nggak usah luka batin, luka fisik saja, Allah juga berikan cara untuk pulih, gitu. Ini saking besarnya keberhasilan Allah, kecintaan Allah terhadap makhluk yang diciptakan. Jadi kalau misalkan diasingkan dulu selama 1 tahun, ini manfaat untuk kepulihan seseorang ini akan menjadi waktu yang cukup. Wafil hadisi, dan dijelaskan di dalam hadis, lama bayana, ketika menjelaskan siapa Nabi al-hadda pada batasan. Qala, berkata siapa Nabi, kudu mengambillah engkau anni dariku. Kudu mengambillah engkau anni dariku. Qad ja'ala, benar-benar menjadikan siapa Allahu Allah, lahunna bagi nisa, sabilan pada jalan. Sabilan pada jalan. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Di saat eranya Islam, ya, perempuan diperlakukan sebagai manusia, ya, perempuan diperlakukan sebagai manusia. Jadi orang sebenarnya kalau paham betul dengan hukum Islam, ya, tidak akan mudah mengatakan bahwa oh saya nggak perlu
saya nggak perlu ilmu Islam, kok ilmu Islam itu menekan sekali, ya, cukup urusan saya sama Allah saja. Ini sudah menutup diri dengan ilmu Allah sebenarnya, ya, sudah menutup diri dengan ilmu Allah. Maka kalau jadi perempuan, ya, ketika kita punya anak, bagaimana sikap dan ucap kita di rumah bisa menjadi motivasi bagi si anak untuk belajar agama. Ini penting, ya. Ya sampean beruntung, ya, belajar di pondok, ngaji seperti ini, nanti tahu lah, insya Allah tahu caranya bagaimana menjadikan anak-anak atau lingkungan kita tertarik untuk belajar agama. Belajar agama yang benar-benar sama guru, ya, nggak cuma apa namanya, nggak sekedar dari online. Meskipun dari online itu sebenarnya juga baik, tapi itu sebagai penunjang, tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran utama kayak belajar masak, kayak gitu-gitu. Bisa lah kita belajar dari internet, kita jadikan sebagai pembelajaran utama, itu bisa, ya. Tapi kalau ilmu yang sifatnya ilmu agama, kayak gitu ya lebih afdol kalau kita ketemu langsung. Waladani, dan adapun dua orang, bitakfifi nuni dengan membaca takfifnya nun, wa tasydidha dan tasdidnya nun. Waladani ya'tiyani, yang melakukan, siapa alladani, ha pada fahisyah, ail fahisyata zina, artinya buruknya perbuatan zina, awil liwati, artinya awil liwati atau liwat, zina kubur, minkum dari kalian, air rijali, artinya dari kaum laki-laki, fa'du, maka menyakiti engkau huma pada atau menghukumlah, ya, menghukumlah engkau huma pada alladani, bisabi, dengan ucapan keras, wagorbi, dan pukulan, bini ali, dengan sandal-sandal, maksudnya perlakukanlah secara hina, ya. Jadi ketika terjadi liwat antara dua orang laki-laki, zaman ini Al-Quran diturunkan sudah ada, zaman saya kita mau wakai wis terang-terangan, ya. Wong saiki sini nang internet wong lanang-lanang bebencongan, duitnya akeh, boleh duit teko bonus. Kita tidak menjudgment itu, ya, selagi perilakunya mungkin masih, perilaku seksualnya mungkin masih normal, anggap baik dia tidak ada jalan lain untuk mencari rezeki. Tapi di dalam Islam sudah ditangani. Ketika terjadi kita melihat keadaan itu, ini hendaknya diberikan hukuman secara langsung dikata-katai lah, gitu istilahnya. Fa in taba, maka apabila bertaubat siapa alladani, minha dari fahisyah, wa aslaha, dan memperbaiki sikap siapa alladani, al-amala, pada amal, fa'aridu, maka mengabaikanlah engkau anhuma dari alladani. Kalau sudah bertaubat, ya sudah, juga nggak perlu diungkit-ungkit kesalahannya. Wala tu'du, dan jangan menyakiti engkau huma pada alladani. Jadi judgement hukum yang dikatakan fahisyahnya di sini adalah memang perilaku zinanya, ya, baik itu dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Yang dihukumi fahisyah atau perbuatan sangat buruk itu adalah perbuatan zinanya. Jadi judgementnya tidak pada perasaannya, ya, tapi pada perbuatan zinanya. Artinya apa? Bahkan di Al-Quran ini dikatakan fa'in taba wa aslaha fa'aridu. Fa'aridu kenapa? Karena biasanya orang-orang sekitar akan sulit menangani, ya, ketika akan daripada sulit menangani, terus kemudian kita sampai memperlakukan seseorang secara tidak manusiawi. Nah, lebih baik kita
wis lah gak usah direken itu urusanku, yang penting tidak sampai mengulang perbuatan buruknya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, karena ada siapa Allah itu tawwaban, maha menerima taubat, alaman atas orang taba yang bertaubat siapa man, rohiman pun maha pengasih, rohiman pun maha pengasih bihi dengan man. Wahada, adapun ayat ini, ayat waladani ya'tiyaniha itu mansukhun, dinasakh bil haddi dengan ketentuan, in urida apabila dikehendaki biha dengan fahisyah apa azina, zina. Wakada, dan itu sebagaimana mansukh in urida apabila dikehendaki bihi mana apa biha? Biha. Ya gak bihi. Biha dengan fahisyah apa al-liwatu, liwat. Liwat itu ya tadi yang saya jelaskan ya, al-liwat itu adalah zina dubur seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Lakin al-maf'ulu, akan tetapi adapun orang yang atau adapun objeknya bihi dengan al, itulah yurjamu, tidak diranjam, indahu menurut Syafi'i, indahu menurut Syafi'i. Wa ingkana, sekalipun ada siapa al-maf'ul itu muhsonan, orang yang memiliki, itu muhsonan orang yang memiliki pasangan, maksudnya bersuami atau beristri gitu ya. Bal yujladu, bahkan dijilid siapa tadi al-maf'ul wa yughrabu, dan diasingkan siapa al-maf'ul. Wa iradatul liwati, adapun dikehendakinya hukuman liwat itu azharu, lebih jelas, bidalil tasniyatil dhamiri, dengan dalil dengan petunjuk dhamir tasniyah, dengan petunjuk dhamir tasniyah. Jadi dikatakan kalau menurut Imam Syafi'i ya, menurut Imam Syafi'i itu tidak sekedar diranjam tapi dijilid, dan juga tidak diranjam tapi dijilid dan juga diasingkan, seperti hukuman pada Nah, kalau kita tidak tinggal di negara yang menegakkan syariat, otomatis kita nggak boleh main hakim, ya? Kita nggak boleh main hakim. Kalau kita berada di tempat, ya kecuali mungkin ini berlaku kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh ini berlaku diisukan Aceh itu adalah sebuah daerah yang tidak aman kalau di luar negeri, padahal fakta-faktanya tidak begitu. Di Aceh itu tidak ada pencurian, apa-apa harganya juga masih terjangkau gitu ya. Jadi ya memang isunya gak dikunjungi. Sebenarnya kalau misalkan kita berkunjung ke sana tanpa ada niatan bersenang-senang, sing koyok gini pengen dilakoni orang-orang yang biasanya di Bali nggih, mudo sak dalan-dalan, party sak dalan-dalan, yo nang Aceh yo enak-enak ae nggih. Tapi kalau
niat awalnya sudah salah, ya wis siap-siap mendapatkan hukuman yang berlaku di sana. Nah, kalau kita tinggal di daerah yang tidak memberlakukan hukum syariat sebegitu ketatnya, maka hal-hal semacam ini perlu dikomunikasikan dengan hukum yang berlaku misalkan, atau lebih ke konseling, tidak bisa main hakim sendiri. Wal awalu, adapun kaul yang awal itu kola berkata siapa? Syafi'i. Aroda, menghendaki siapa Allah azani pada laki-laki zina, wazaniata dan perempuan yang berzina. Wa yuraddu, dan mengembalikan hu pada awal apa tabyinuma, menjelaskan azani wazaniyah bimin dengan min al-muttasilati yang bertemu bi dhamir rijali dengan dhamirnya lafaz ar-rijal. Washtirakuhuma, dan menyamakan atau meratakan menyamaratakan azani wazaniyah fil ada di dalam hukuman, wat taubati, dan bertaubat, wal i'rodi, dan i'rod dan pengabaian, wal i'rodi dan pengabaian. Wa huwa, adapun al-ada itu maksusun ditentukan birrijali dengan laki-laki. 5, karena perkara taqaddama yang telah lalu apama, yang mendahului apama, fin nisa'i di dalam perempuan, bil huksi, dengan dikekang. Jadi kalau hukuman yang disakiti tadi, yang pada ayat fa'lu ma yutadru waladaniya yang minkum fa'adhuma, ini penekanannya adalah pada yang rijal, karena yang nisa tadi ada pengekangan di dalam rumah sampai mati itu tadi ya. Jadi kalau misalkan taubat dan i'rabnya, ketentuannya sama antara laki-laki dan perempuan. Innamat taubatu, sedikit lagi. Innamat taubatu, sesungguhnya hanya ada pun taubat, Allah di atas Allah, ailati artinya taubat, kataba yang memastikan atau kataba yang membuat siapa Allah ala nafsihi, atas zatnya Allah, qabulaha, pada menerima taubat, bifadlihi, dengan anugerah Allah. Innamat taubatu 'alallah, itu ladina, bagi orang-orang, ya'maluna, yang beramal siapa alladzin as-su'a, pada keburukan, al-maksiyata artinya keburukan, bijahalatin, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, atau dalam keadaan menetapi ketidaktahuan. Innamat taubatu 'alallah lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jadi kalau misalkan nggak tahu kemudian bertaubat, nah Allah pasti menerima taubatnya. Dengan apa? Apa alasannya? Apakah karena kesungguhan seseorang untuk bertaubat? Alasan terbesar Allah menerima taubat adalah karena anugerah, karena fadlnya Allah. Ya apa itu bentuknya menungso ya lek durung di tekakno pati nggih tidak akan datang. Halun, adapun bijahala itu hal, ai jahilina artinya
orang-orang yang bodoh. Idza asau ketika bermaksiat siapa? Jahilin Rabbahum pada Tuhannya jahilin. Summa yatubuna kemudian bertaubat siapa jahilin min zamanin dari zaman qaribin yang dekat. Qabla ayyu gharu sebelum sekarat. Sekarat tadi gharu itu apa sih? Nyawa itu sampai di leher gitu. Sebelum sekarat siapa? Siapa tadi? Siapa Jahil? Siapa Aladin juga? Siapa Aladin atau Ulaik? Siapa Aladin? Faulaika maka adapun Aladina ya'maluna su itu ya tubuh menerima taubat siapa Allah alaihim atas ulaik. Balu artinya menerima siapa Allah taubatahu pada taubatnya ulaik. Wakana dan ada siapa Allah itu aliman maha mengetahui bikholqihi dengan makhluknya Allah, hakiman pun ahli hikmah fi sun'ihi di dalam perbuatan Allah bihim dengan ulaik fa ulaika yatubu alaihim wa kana Allahu aliman hakim. Jadi kalau seseorang memang didasari ketidaktahuan itu macam-macam ya. Ada yang benar-benar tidak tahu, ada yang karena tidak peka, atau ada juga ketidaktahuan itu terjadi karena tertipu. Jadi alasan seseorang bisa melakukan zina itu kan karena imannya menipis, imannya tipis. Jadi di saat melakukan dia dalam kondisi lalai, masih pinter ya jadinya wong lalai itu kan karakter orang yang bodoh. Maka seseorang hendaknya bertaubat, dan kalau zaman sekarang bentuk zina wis mau macam-macam, bentuknya zina itu macam-macam. Pokoknya kalau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah termasuk bagian dari zina, maka hendaknya segera. Di sini dikatakan summa yatubuna niki lilladzina ya'maluna su'an jahalatin summa yatubuna min qarib. Jadi segera bertaubat, segera sesaat ketika kita menyadari. Karena biasanya tipuan keterlenaan manusia dengan syahwat, dengan nafsu seperti itu biasanya bersifat cepat tapi padat. Nah, ketika menyadari segera bertaubat, Allah pasti menerima taubat. Tapi kadang-kadang juga ada banyak dari manusia yang denial. Kok ini sih gak popo, ini dalam porsi yang masih gak apa-apa. Nah kalau itu sembuh urusannya Gusti Allah. Tapi kalau ketika menyadari bahwa apa yang dilakukan, ketika sadar langsung tobat, maka Allah yang akan menjaga iman kita. Karena itu sudah dijanjikan sama Allah. Jadi kalau sudah bertaubat, dan di situ otomatis kita akan mendapatkan penerimaan taubat itu, kita akan mendapatkan acceptance, penerimaan taubat dari Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Kalau kita minta maaf sama orang, kita kembali pada satu kelompok, belum tentu dengan mudah kelompok atau orang itu acceptance dengan kita, menerima keberadaan kita. Tapi kalau Allah, seketika kita bertaubat, pada saat itu pula Allah memberikan penerimaan. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at wallahu ta'ala a'lam.